Kalah gua kalau sekarang. Masih di markas ya, kalau di zona kan musuhnya pasukannya banyak gua. Jadi kalau ngelawan itu tapi bisa aja ngelawan terus. Lo sama Risman tuh lo jadi penumpang Risman, geng. Karena lo ngambil gambar kan. ATV Yamaha 350 belum tahu ATV Yamaha 700. Kita kemarin jalan dari Jumat tanggal 26 dari titik kumpul di sekitar daerah Kebayoran. Kita berangkat menuju Majalengka dengan tim dari Kebayoran sekitar jam 5 sore lah. Agak kesorean gitu, hampir setengah 6. Waduh, gimana nih Bang? Jadi gua itu diajak sama tim Bucok Duren Journey untuk mendokumentasikan perjalanan mereka. Jakarta, oh Jakarta. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh? Sementara Ucok itu berangkat sekitar jam 5 sore, dia mulai berangkat, dan rombongan kedua itu mungkin setelah maghrib ya, sekitar jam 7. Lewat jalan tol Cipali, Cikampek, dan Palimanan. Perjalanan makan waktu kurang lebih lumayan macet karena kita berangkatnya hari Jumat ya, pas orang-orang pada keluar kota. Itu sekitar 5 jam, 5,5 jam lah total ya, dengan istirahat kita di jalan di tol Cipali. Setelah 4 jam kita melalui perjalanan yang cukup lelah, akhirnya kita sampai juga di pos pertama, itu di rumahnya Kang Agung. Datang ke Majalengka jam setengah 11. Gue yang paling terakhir. Yang terakhir datang gue. Dari ketua tim juga udah, ayo gas, ini udah malam nih gitu. Nyampe udah siap makanan dan lain-lain. Katanya kita tuh tim paling lama, ngapain dulu? Itu di base camp kita di rumahnya Kang Agung. Kang Agung ini brother Kang Agung ini ketua GTT chapter Majalengka. Apa itu GTT? GTT itu geng trail tua. Jadi motor-motor trail yang antik-antik. Nah, Kang Agung tuh ketuanya chapter Majalengka. Di sana di rumah Kang Agung kita istirahat, makan malam, terus ada yang sholat, persiapan, ganti gear, ganti equipment. Jam 11 lah kita mulai bergerak. Seperti biasa, sebelum kita berangkat, kita lakukan dulu doa bersama yang dipimpin oleh Ketua Regu yang udah kita tunjuk sebagai leader di perjalanan. Teman-teman semuanya terima kasih, khususnya teman-teman tuan rumah dari tim Majalengka atas sambutannya. Malam ini kita sudah menikmati sambutan dan langsung kita dari sini bergerak ke arah Baribis. Nggak salah tadi sudah sampaikan. Tujuan akhir kita ke Argalingga. Perjalanan malam kita nikmati itu, lihat di atas bulan sudah mulai ngintip-ngintip. Mudah-mudahan bulan purnama dan nggak hujan. Jadi kita bisa menikmati pemandangan kita malam ini. Amin. Dari kita itu aja dari saya, nggak terlalu panjang lebar. Mungkin kita berdoa bersama, ya. Mungkin kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita agar kita selamat-selamat sampai tujuan, ya kan? Tidak ada kekurangan, semua kondisi sehat walafiat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dimulai. Amin, berdoa selesai. Habis doa, jalan seperti biasa lah. Ucok Duren!
biasa dari rumah Kang Agung kita jalan masih menyusuri jalan aspal lah. Nggak lama tuh di jalur. Memang lumayan jalurnya. Tapi ada satu ATV dari tim kita trouble. Oh, family, oke. Pak izin. Pokoknya nanti dikasih kecap. Oh, kecap alhamdulillah. Nah, maaf. Daging kuda. Tapi ngomong kendaraan Bapak kenapa Pak ini, Pak? Mengikuti usia. Oh iya, sesuai manusianya. Jadi kita menunggu ada masalah sedikit. UTV 700 ini kabelnya agak konslet. Plus minusnya nyambung ke ban kayak ini. Orang waktu kamu ke ban. Tuh. Padahal sebenarnya dia bingung juga, kelihatan pinter kan tuh, lihat. Tuh, bingung juga. Ini dia balik nih. Oh, ada yang balik nih. Oh, ada yang balik tadi. Ini rombongan lain ini. Angkatan darat ya ini. Oh, ini yang punya wilayah ini. Cek posisi. Enggak, ini suruh ngecek komandan ya? Iya. Ya, bagus. Gimana Pak Ajat? Perjalanan sudah berapa jam? Diperkirakan 7 jam. 7 jam. Ini angel. Angel ya ini ya. Angel. Kebetulan ini jokinya belum pada mandi. Oh, itu. Padahal bulan purnama loh. Bulan purnama kok bermasalah ini. Semoga kita diberi kelancaran. Nah itu lumayan kita nunggu agak beberapa menit lah. Itu kalau nggak salah berbet ya, nozzle-nya apa namanya itu pembakaran. Di situ kita nunggu sambil kita ya ngaso-ngaso, kita ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah, jujur baru pertama kali pakai ATV ban 4. Biasanya pinggul yang main kan, set. Kalau sekarang bahu. Senderan kayak Goldwing, oke. Iya. Perut nggak ketongka banget. Oke, mantap. Iya. Kalau gua nggak bisa direkam. Oh ya. Saya pikir ini BMX. Jadi waktu saya goyang nggak bisa. Tapi bener pakai ATV itu asik sebenarnya. Asal tahu salahnya. Jadi ini sekarang dia harus dikasih nama. Jadi cara kita untuk mengendarai, kita kasih nama dia supaya dia kenalan sama kita. Gitu. Terima kasih. Jangan gua. Di situ Meng, suara situ. Pojokan pohon. Aduh, ada di belakang gua. Ini motor yang penuh siksaan. Pantat masih basah, pakai plastik nih. Jangan ngomong gituin gua, lu yang pakai. Jatah lu aturan main ini bukan jatah gua. Ya kurang lebih 20 menit sama mekaniknya dan teknisi, karena kita memang dibagi beberapa tim gitu. Ada tim mekanik, ada tim video, fotografer, terus tim logistik gua sendiri. Jadi terbagi lah ini kerjanya, udah jalan lagi, terus jalannya masih relatif asik lah, enak kalau buat ini. Lengkap ya, oke, tambah kecepatan. Itu jalurnya itu kita kayak di punggungan bukit-bukit ya. Cuman memang malam di jalan. Tapi bulan lumayan bulat sih. Nggak tahu purnama, nggak tahu enggak ya. Tapi itu bulat dan lumayan terang. Nah itu jadi kita ngelihat di kejauhan ya. Itu punggungan-punggungan Kecepatan normal, bukit itu kelihatan. Ya kurang lebih 10-20 menit barulah tuh masuk jalur kecil. Kalau kata jalur kecil lah kayak jalan tapak, mungkin masuknya cuma motor aja gitu. UTV masuk lah, tapi memang nggak terlalu besar juga. Ini jalur kita sudah meninggalkan, masuk ke jalur lumpur.
sebelah kiri kita ini jurang. Jadi paling kiri kanan kita bisa lihat ada pohon jagung, ada pohon pinus dan sebagainya. Go, monitor go. Kanan dia. Kanan dia. Jalan. Jalan nggak? Setelah itu kita masuk ke jalur perkebunan. Gue di situ jatuh 1 kali lah. Itu masih biasa aja sih, masih nggak terlalu capek lah. Gue masih bisa fokus mengambil gambar. Apa aja yang mau gue ambil itu masih bisa fokus. Tapi setelah itu perjalanan lumayan panjang lah. Kita menyusuri perkebunan jagung, terus perkebunan ilalang, bukan perkebunan ya, pokoknya rumput-rumput ilalang banyak lah. Kita melewati jalur itu di atas bukit. Jadi kalau misalkan siang itu pemandangan asik banget. Dari kejauhan udah kelihatan tuh gunung-gunung, karena pada malam itu emang bulan lagi terang banget. Maju pelan-pelan ya. Yang belakang setelah jalan raya turunan mentok itu belok kiri pertigaan. Kita masuk ke dalam perkampungan warga. Kita berhenti sejenak, merekam apa yang sedang terjadi di sana. Ternyata di sana itu sedang ada pemilihan kepala desa. Kecamatan Maja tuh berarti 7 desa Pak yang sekarang lagi panas-panasnya. Oh, tuh. ini Pilkades Ya. 7 desa nih 7 desa di Kecamatan Maja. Kabupaten Majalengka tuh 120 desa. Tapi yang Pilkades Bareng serentak. waduh, serentak. banyak dong. 120 desa yang kecamatan Serentak ini Majanya. di Ya. Kabupaten Majalengka. Yang Kecamatan Maja ada 7, yang di Desa Rawati, Iya. Cipicung, Iya. Molongpong, Sinangkerta. Serentak nih Pilkades. Serentak. Waduh. Serentak. 2 hari. 2 hari. Iya, makanya Ya, mereka bertugas untuk mengawasi lah. Takut ada yang curang. Jadi begadang semalaman. Mereka juga terlihat senang kedatangan kita ke sana. Kita berhenti dulu. Kita ngobrol-ngobrol. Bang Ucok itu ngobrol sama masyarakat di sana tentang keadaan pada saat itu. Jadi gua fokus ngerekam. Terus warga juga kelihatan sangat senang sekali kedatangan kita ke sana. Aman ya, luar biasa ini. Baiklah, kita ini lagi nih jalan-jalan Ya, menikmati. makanya ya maaf ya pada keluar takutnya ada apa-apa gitu. Benar, benar. Jadi pada keluar gitu. Kirain memang biasa malam-malam ngobrol apa gitu. Ini posko ya. Posko. Kan di sana yang di dekat desa ada Ada ya. juga. Ada poskonya lah Ada ya. itu kan beda Beda lagi di- tim gitu Iya, yang iya. istilah pertahanan ya. Ada berapa ini calon di Cibijong? 3 calon kepala desa. Yang calon yang sebelumnya ikut lagi? Ikut berarti yang sebelumnya 3 kali Pak sekarang. Udah 3. Udah 3 kali. Berarti ada 2 yang baru. Ya, yang baru 2. Mencalonkan diri gitu Ya. Mantap lah kalau gitu lah. Oke, kalau gitu Ya. lanjut. Ya. Mantap ya. Sip. Pulang
warga itu foto-foto tidak apa melewatkan kesempatan itu untuk foto-foto di motor ATV bersama teman-teman juga. Oke, selesai, kita berangkat. Terus tiba di Taman Bali Bis. Ternyata di situ tuh tempat istirahat. Tempat istirahat. Yang pertama kejar mungkin karena udah lumayan lapar juga, padahal baru makan jam 11 gitu. Terkuras mungkin kan energinya. Nanyain makan, dan ternyata si kotak ransum tadi, nasi rames yang udah disiapin di dalam box itu ada di motor yang ada di ATV yang trouble. Nah, ini keripik singkong Anda. Yongper ini nasi. Oh, yang diisi nasi. Dia di mana sekarang musiknya? Oh, di 700 nanti. 700 makanan. Kita istirahat di Taman Bali Bis. Kita gelar, minum kopi, ngaso-ngaso, ya sambil ngegaya seetik lah kalau ibaratnya orang Sunda, sambil ngegaya. Kita foto-foto dulu buat update sosmed biasa. Akhirnya gue ada apaan nih makanan yang ternyata cuma cemilan-cemilan aja, masih untung. Tapi ada Om Ucok kayaknya bawa roti gitu buat ganjel-ganjel inilah, ganjel-ganjel dikit gitu sambil nunggu ATV-nya dievakuasi kan. Udah, akhirnya bongkar, kita bikin kopi di situ di Taman Bali Bis itu. Nah, bikin sambil menunggu si nasi rames datang. Ya untung ya, alhamdulillah juga nggak terlalu lama lah gitu. Paling jeda pas air udah mulai panas, kopi udah jadi, ya 5-10 menit kemudian baru datang tuh si nasi. Kang Ajat, ini nasinya Kang. Gimana ini tadi? Kayaknya ini trouble Taman terus Bali nih. Bis, aduh, masih kurang ini perbaikan mesin, harus pelajaran. Seharusnya kita servis nomor 1 sebelum berangkat. Tapi insya Allah semua lancar. Aman lah ya semuanya. Yang penting makan dulu malam ini, yang penting makan dulu. Jos. Jos. Aduh bang. Aduh, pijit tuh enak ya. Ada. Wow. Memang ini multi talent kayaknya Bang. Waduh. Buka praktek. Aduh. Setelah makan, kita jalan lanjut. Ya, pikiran saya sih, saya masih belum nggak kebayang apa, mungkin jalurnya masih biasa-biasa aja. Kita dibawa masuk ke jalur maut ini namanya. Kalau saya istilahnya tuh ada tempat yang ada lumpur hisapnya di situ, di daerah Bali Bis ini. Itu, waduh. Pertama, ada genangan pertama kita lalui, alhamdulillah kita selamat. Di genangan kedua juga selamat, masih bisa.
Nah, kita langsung diarahkan terus. Nah, pas kita di genangan ada lumayan genangan ketiga, kita nggak tahu juga itu dalam apa enggak. Kita masuk ke dalam itu, genangan itu, wow! Kita masuk ke dalam. Ini baru jalan, baru dari jam 11 jalan, baru abis makan ganjel perut udah nyangkut. Mau nyampe jam berapa kita nanti finish? Udah setengah 2, jam 2 lah. Masih di kubangan lumpur ini belum lama. Kita digas lagi, dan akhirnya kita nyerah. Angkat tangan bro, kita di situ bro. Nyerah. Tenggelam. Masuk UTV ke dalam kubangan besar bro. Aduh gila, habis semua. Mandi lumpur. Bukan di spa tapi di kubangan lumpur beneran gitu. Akhirnya kita musyawarah sebentar, kita putuskan untuk kita tarik pakai ATV. Kita coba pakai ATV, kita tarik. Pertama kita pakai ATV, satu ATV. Kita coba, ya kita tarik dan ternyata gagal satu ATV. Nggak bisa juga. Waduh. Beberapa kali gagal kita ngeluarin UTV dari kubangan lumpur. 2 kali, 3 kali gagal kita nggak bisa naikin. Sampai akhirnya 2 ATV itu tarik winch untuk ngeluarin UTV dari lumpur. Akhirnya ditarik, diakalin 2 ATV. Kita karena UTV cuma 1 jalan kemarin kita. Jadi sisanya rata-rata ATV semua. Jadi ditarik sama 2 ATV. Ditarik 2 ATV pakai winch. Baru kuat. Baru situ langsung naik ke atas. Udah dong, kita happy dong. Tepuk tangan, pokoknya udah di atas. Yes man, udah main lewat man. Gue pikir udah dong bro. Maksudnya that is the worst, itu yang paling parah. Nggak lama dari atas, itu lagi sih Akang Kadia anjrit si Akang Kadia. Dia turun lagi, cuma sebelah beda, tapi turun lagi. Gue bilang, tar dulu bro. Gue bilang ke driver, bro, tar dulu bro. Gue udah gak percaya lagi sama si Akang. Kita punya guide bro, gue kudu lihat sendiri. Gue mau lihat sendiri, baru kalau gue bilang lo turun, kalau enggak.
Daripada kayak tadi lagi setengah jam cuma ngeluarin doang dari lumpur. Masuk turun kadia turunan bro, curam bro, gila. Itu udah hampir ya nggak tahu lah berapa. Kalau gini kan 90 derajat, ya segini lah, 75, 80 lah paling. Itu sampai ATV-nya sampai gila itu. Turun bawah, naik lagi. Kok kayak ada solokan di perkebunan kayu, nggak tahu kayu jati atau albasi atau sengon lah gitu. Pokoknya kayu loncat-loncat gitu. Dalam juga ternyata gitu. Mundur. Tapi harus cepat bro, momentum bro. Jangan bro, itu masih bisa. Asal momentum bro. Jangan. Lewat dulu. Aja. Mau ngebut. Oke bro. Aja. Dengar tadi saya lihat. Antri. Pak, tadi dong kejatuhan nggak tangan kakinya tuh. Teman dari Maja nih, kejatuhan motor. Enaknya lewat rel ini, jalan ya. Rombongan masih setengah, biar bisa naik. Lanjut berikutnya Pak Ferry. Gas. Bowo, yang punya Maja juga kejeblos. Ora iso lewat. Lanjut izin. Iso lewat. Lanjut berikutnya. KTM 4,5, wah nyungsep langsung. Jangan lewat sini deh, dalam ini. Kalau mau ditega semua orang lain boleh. Hah? Kalau mau di jokian semua
Nama hal soalnya. Gila motor. Woi. Ini jagoannya nih. Nggak bisa naik juga nih jagoannya, lihatin loh. Dibantuin loh. Mbak, ini anu komandan. Ya, tes gas yuk. Sini. Ayo. Gas, gas. Udah, gas aja. Minggir. Gas. Gak usah naik, minggir aja. Udah. Yo, gas. Gas. Oh, gas, gas, gas. Gimana, gas? Pantong. Gas, terus. Gas. Terus. Nggak bisa. Mundur. Mohon tabrak. Bisa lewat, Pak. Udah ya. Ada kali sejam lah di sana kita mengeluarkan semua kendaraan dari lumpur. Ada yang guling, ada yang malik. Tapi ya tadilah kurangnya footage. Jadi keluar kita jam 4:30, udah kedengar selawatan di masjid. Keluar kita langsung menuju camping ground dengan posisi ngantuk parah. Ngantuk sekantuk-kantuknya. Tapi Tenggat nggak hujan. Kalau hujan habis kita bro, nyangkut kita udah nggak keluar tuh. Kalau hujan nggak keluar kita. Jadi kita keluar dari Kebon Jati, Kebon Sengon itu sebenarnya kata lokal guide kita itu masih jauh jalurnya, masih banyak. Cuman udah jam 4:30. Akhirnya kita bilang kita keluar deh. Jalan naik ke atas sampai akhirnya kita di perkemahan itu udah sekitar jam 6 kurang 6 lewat sekitar jam 6. Udah capek banget itu, udah bener-bener tapi seru banget. Itu udah habis tenaga kita, badan udah menggigil sedep gitulah kita bro. Di Buper kita santai, kita pada yang mau sholat subuh, sempat sholat subuh, ya bener sholat subuh itu jam setengah 6 lah kita sampai 6 kurang lah, sempat sholat subuh. Tempat shelter untuk kita berbipak udah siap, udah ada tenda dengan pelbet, ya, udah ada tenda serbaguna, udah disiapin, ada api unggun. Kebetulan dingin kan, belum sarapan pagi, ada pisang bro. Ya, gua ada pisang, ayo udahlah. Asik juga nih ada pisang. Kalau di bubui asik lah gitu. Di bubui itu ya seperti di open lah gitu. Bubui itu cuman pakai bara gitu, disesepin aja gitu. Subscribe, like, dan tekan loncengnya. Terima kasih banyak, sampai ketemu di perjalanan berikutnya.